17? 82 ya. Betul, 1782. Recall sedikit ya, supaya ingat ya. Kayaknya ada satu waymark sebelum 1782 ya. Tahun berapa, Sami? Tahun berapa sebelum 1782? Yang lain juga boleh. Ada 2. Mau coba jawab? Ada 2. Mau coba jawab boleh. Boleh, silakan. 1755 dan 1780. November 1 kan? Ya, sama-sama sih. Salah. 1755. Ini apa kegiatannya, Iren? 1755 apa? Lisbon earthquake. Ya. Lisbon. Oke. Iren pilih satu orang. Berikutnya apa? Anak-anak bikin timeline-nya ya. Matthew. Kak Matthew apa setelah November 1, 1755, Kak Matthew? Itu hari yang gelap, dark days. Tanggal? Dark days itu aku lihat. Ada yang mau bantu? 19. Oh, Kak. Ya, silakan. 19 Mei 10. Oh. Ini dark day kan? Ini dia punya sun, ya kan, sama tanda moon kan, yang jadi blood kan? Oke. Matthew pilih siapa berikutnya? Ini gelap dia, black. Evelyn. Oke, Evelyn. Apa Evelyn berikutnya? Nah, itu 1798. Salah. Ini 1782 dulu. Iya, mantap. Apa? William Miller lahir. Mantap. Siapa Iren berikutnya? Evelyn, Kak. Evelyn? Evelyn. Tadi Iren? Oh, oke. Oke, Evelyn. Mak Linda. Oh ya, Evelyn. Cici Linda apa? Mak Linda. Oh, Mak Linda. Apa 1782? Namanya sama sih. Setelah 1782 apa, Mak? 1798. Apa yang di situ, Mak? Buku dibuka, second coming. Ini tentang second coming kan? Sama apa? Second coming sama judgment. Sama apa lagi? Judgment itu termasuk pekabaran apa, Ma? Malaikat pertama. Nah, di sini 1 AM arrive kan? Iya. Oke. Ini Daniel 12:4 kan di sini. Oke. Ada yang mau tambahin lagi atau sudah komplit? Aku, Kak. Boleh, apa? Yang 1798 ya?
7998 aku mau tambahin time of Gian. Mantap. Oh iya. M. Penting itu kan? Oke. Oke. Mama pilih siapa berikutnya? Thank you, Rachel. Belum ditulis ini. Sudah? Oh. Berikutnya pilih Rachel. Oke, Rachel, apa berikutnya? 2 tahun langsung, Rachel. Habis 1798, 1816 sama 1818. Ini apa ini? Di situ 2 tahun William belajar. Lalu? Baru dapat kesimpulan Tuhan Yesus datang 25 tahun lagi. Mantap. Oke. Rachel, pilih siapa berikutnya? Aca, Kak. Aca. Silakan. 1823 Mica. Apa di situ? Dari 18 ke 1823 berapa tahun? 5 tahun Mica. 5 tahun dia ngapain? Privat saya. Privat belajar ulang. Private ministry. Itu belum Kak Nengah. Yang 5 tahunnya dulu dia ngapain? Ada yang Dia ingat? belajar ulang, Pak. Betul, belajar lagi. Untuk apa? Memastikan. Memastikan apanya? Posisi. Betul. Mantap. Belajar lagi kan? Untuk memastikan posisinya. Betul nggak? Wih, lihat nih ya. Dia belajar lagi terus. Oke, Aca pilih siapa? Aca mau pilih Kokore Mica. Oke, Kokore. Apa berikutnya, Kokore? Delapan belas 31 ya. Ada berapa jangka waktu setelah 5 tahun, Kokore? Setelah 5 tahun 9. Enggak. 9 tahun dari tahun berapa? 22 berarti. Betul. 1822 Mantap. ke 1831. Wih. Semua setuju? Setuju Mica. Nah. Ini 9 tahun. Ini ada apa, Kokore, di 18 ini? Belajar sendiri, private ministry atau penginjilan pribadi. Ke orang-orang dekat kan? Ya, Oke, Kokore pilih siapa? Andro ada? Oke, Andro, silakan. Halo Kak, 1833. Oke, kalau 1831-nya mau tambahin nggak? Di sini dia ngapain? Public ministry Kak. Mantap, Andro. Itu dia. Public ministry. Betul. Mantap, mantap. Oke.
Di sini dia public ministry. Oke. 1 tahun lagi Andro apa? Meteor shower, Kak. Betul. Tanggal berapa? Nomor 13, Kak. Betul, mantap banget. Tahun? Tahun 1833. Betul. Oke. Ada pilih lagi, boleh 1 orang lagi. Andro. Jangan Bang, jangan Bang, jangan. Boleh lah, Bang. Ronald. Bang. Ronald. Siapa? Ronald ya? Lucu Iya. banget nih abang sama kakak, adik ya. Oke, adik tercinta Ronald, apa? Ini yang penutupan nih, gampang. 1843 Kak. 1843. Oke, boleh. Di sini apa? Apa di 1843? Kedatangan Tuhan Yesus Kita yang bilang. William Miller kira. Betul, prediksi second coming ya Kayak kita bilang ya. prediksi William Miller. Betul. Berarti 1 orang lagi, Ronald, pilih siapa? Kak Dinda Kak. Oke, Kak Dinda. Kak Dinda apa, Kak? 1844, cuy. Nah, belum itu. Belum kita belajar. Oh, 1849 kalau gitu. Mantap. Apa di situ? William Miller meninggal. Oh, sian. Oke, mantap. Oke. Sampai sini dapat semua ya? Oke, silakan screenshot. Oh, iya. Nah, ini bisa ya? Gini ya. Jadi yang tanda dia punya tanda itu ini warna apa ya bagusnya? Jadi biru. Ini dia punya tanda sign sama ini kan sign-nya kan? Kalau ini William Miller awal sama William Miller akhir. Nah, sudah cantik deh kita punya ini ya. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Kita sekarang mau banding, kita sekarang hari ini mau masuk Revelation 10. Ya, Revelation 10. Oke. Kita akan bandingkan antara Daniel 12 ayat 4 ya. Jadi Daniel 12 ayat 4 ini buat kita mau tanya Manda, sorry. Manda, untuk Manda Daniel 12:4 ini apa sih? Buku dibuka, Kak. Oke. Oke. Siapa yang mau nambahin apa yang Manda bilang? Ini Evelyn, Cece, Linda, atau Iren ada angkat tangan mau tanya sesuatu? Iya, mau nanya. Apa ya? Itu 1822 sama 1823 itu maksudnya kayak gimana? Yang kita baca di kutipan waktu itu kan? Jadi dia
18.2 sampai 18.31 itu dia private ministry. Dia cuman melayani orang-orang di dekat ataupun pendeta-pendeta yang dia kenal kan. Dia mengharapkan pendeta-pendeta itu yang kabarkan, tapi kan dia masih ingat nggak? Dia selalu terngiang-ngiang di dia punya pikiran bahwa darah mereka akan tertanggung. Akhirnya 9 tahun itu 1831 dia mulai public ministry gitu. Boleh? Kak, masa dia private ministry sambil dia belajar lagi? Kan untuk memastikan dia belajar kan ini kan 5 tahun lagi kan? Maksudnya baru dia public ministry, baru dia private ministry. Gitu Kak? Iya. Kan nggak apa-apa juga kan kayak kalau misalnya kita belajar sambil mengajar, nggak apa-apa kan? Oh, jadi William Miller itu belajar sambil mengajar gitu Kak? Iya, itu dia. Nggak ada salahnya juga kan? Tapi kan dia ngabarinnya kan ke orang-orang deket aja kan? Dia nggak mau kan ke luar, betul nggak? Nah, dia palingan sama teman-temannya yang dekat-dekat lah gitu. Gitu dia. Baru nanti 18.1 dia publik ya. Baru dia kabarkan ke orang-orang. Oke? Bisa ya? Saya mau tanya, Silakan Evelyn. itu tuh public ministry-nya tuh ada tanggal spesifiknya nggak sih mulainya? Atau cuman Dari kutipan yang kita baca 1831. Kalau kamu mau cari di history apa ya mungkin ada ya. Kapan, mana gitu ya. Oke, thank Ya. you. Oke, mantap. Oke, ada yang mau nambahin nggak tentang Daniel 12 ayat 4? Oh, Aca mau tambahin. Silakan Aca, apa yang Aca tahu tentang Daniel 12 ayat 4? Buku kecil dibuka, Micia. Oke, buku kecil. Thank you. Oke. Matthew. Itu tentang pekabaran malaikat pertama, tentang second coming. Oke. Malaikat pertama. Berarti malaikat pertamanya di sini mulai di sini ya atau arrive kan? Ada lagi? Iya. Ada lagi? Apa ayo? Silakan angkat tangan yang mau coba. Saya Oke, silakan Iren. itu time of the end. Time of the end. Oke, boleh. Di sini ada jangka waktu namanya time of the end. Kalau kita gambar. Mama juga mau jawab tuh. Oke, Mama. Apa, Ma? Tadi yang mau ngomong siapa itu? Unseal. Sama shut up Tapi tidak di shut up. Masa unshut up? Oke, coba artinya kalau misalnya kalau itu kata-kata Cece Linda itu menunjukkan sebelum time of the end apa yang terjadi sama bukunya? Dibuka. Tutup. Sebelumnya ditutup. Setuju nggak semuanya? Iya. Jadi kalau aku kasih merah ini adalah jangka waktu bukunya di shut up kan? Shut up. Atau seal. Kita nggak mau spesifik. Kita kalau lagi nggak spesifik kata-katanya karena itu kita nggak pakai jembatannya ya. Kalau misalnya Kak Gedi lagi fokus, katanya harus spesifik karena itu dijadikan jembatan, boleh ya? Jadi misalnya kayak Kak Gedi, coba baca boleh bahasa Indonesianya, karena kita mau ambil konsepnya nggak ambil jembatan. Tapi kalau kita mau pakai jembatan, itu memang harus spesifik. Kalau ngomong word, apa, book, apa, nah itu harus jelas, karena kita mau pakai jembatannya. Tapi sekarang kita bilang aja buku, di shut up atau di seal di sini kan? Nah, artinya, coba lengkapin. Buku kecil di 12.4 time of the end, coba lengkapin. Buku kecil unsealed dan tidak di shut up. Tidak di shut up itu Open. Oke, coba lagi. Terima kasih. Dinda atau Manda, silakan. Yang mau coba angkat tangan. Dinda atau Manda, silakan. Apa? Tadi aku
Apa namanya? Aku agak miss, C. Yang sebelum Yang ini buku kecil gimana, C? Jadi kalau di time of the end dia dibuka dan dibilang 12:04 itu Daniel diperintahkan untuk apa? Seal sampai time of the end. Nah, artinya sebelum time of the end bukunya diapain? Di seal. Nah, atau disyadab kan? Artinya Iya. di 12:04 buku kecil dibuka kan? Iya, C. Coba lengkapin buku kecil. Unsealed dan apa words-nya ya, C. Bukan Apa kalau ya? itu. Jadi kita udah tahu bukan. dibuka, kita udah tahu di sini dibuka. Tapi apa kalimat supaya menunjukkan jadi komplit pengertian kita kira-kira apa? Buku kecil, titik-titik, dibuka. Buku kecil, titik-titik, dibuka. Sudah. Bukan? Buku kecil yaitu words dibuka. Bukan. Baru. Buku kecil yang di shut up atau di seal dibuka. Coba pakai dua kata. Ada hubungannya dengan angka 1. Dan hubungan angka Pertama 1 dan kali, C. mantap. Buku kecil pertama kali dibuka. Betul nggak? Oh iya. Boleh? Karena kalau sebelumnya pernah nggak satu kali diintip dulu tahun 1766 begitu? Pernah? Belum. Enggak. Bagaimana yang lain? Ngerti nggak itu? Ini penting banget untuk ngerti bahwa di sini pertama kali dibuka. Bagaimana? Ada yang bingung? Aca ngerti itu, sayang? Ngerti kok, Kak. Ngerti ya? Oke. Bisa, Mice. Bisa ya? Sami ngerti ya? Ngerti, Mice. Waduh, mantap. Oke. Lanjut ya. Jadi, ini di sini dari begini, ya kan? Menjadi begini, betul nggak? Ada proses untuk membuka kan di sini, betul nggak? Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau minta, tolong kita minta coba Sami jelaskan apa yang Sami dapat tentang Daniel 12:4 time of the end. Coba Mice mau dengar. Dan kita mau Kakak Dinda boleh dengerin ada yang betul apakah Kakak Dinda setuju atau enggak, coba. Oke, C. Silakan kami. Di Daniel 12 ayat 4 sebelum time of trouble, time of the end, buku di shut up atau di seal. Dan di time of the end, buku kecil pertama kali dibuka. Terus, apa lagi di situ, Sami? Di situ Itu Mice udah tulis. Oh, di situ ada 1 AM. Right. Oh, dan right. Artinya di situ ada apa buku yang awalnya tertutup lalu terbuka, ada apa, Sami? Tadi Cece bilang depannya P. Oh, pertama kali dibuka. Oh,
Dapat terbuka pro. Buku terbuka. Tadi Cece ada bilang. Pertama kali buku dibuka. Pro sayang. Oh, pro. Proses buku dibuka. Ya, itu dia. Oke, Ce. Oke, thank you. Mantap. Oke, mari kita lihat ya. Oke. Mari kita buka dan Revelation sekarang. Kita mau copy ayatnya dulu di sini ya. Tutup. Oke, kita minta Randro boleh baca. Randro boleh baca bahasa Inggrisnya ya. Oke, silakan Andro. Revelations 10 verse 1. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. Oke, thank you. Jadi apa yang kita lihat di Revelation 10 ayat 1 ini? Ayo. Ada apa yang apa? Ada mighty angel yang come. Oke. Ada mighty angel yang turun dari surga, betul? Ya. Ya. Oke. Oke. Dan angelnya posisinya dia lemah atau kuat? Kuat. Oke, ingat ya, kuat ya. Ini penting nanti. Ingat-ingat ini ya. Oke, kita akan ignore semuanya ini. Kalau kita belajar Wahyu 10, kita akan belajar siapa ini malaikat, apa artinya dijubahi oleh awan, rainbow, sama wajahnya kenapa seperti matahari dan kakinya seperti api, oke? Kapan-kapan kita belajar. Oke. Lalu kita ke ayat 2. Tapi yang mau diambil di sini cuman bahwa ada malaikat yang apa? Turun dari surga. Dan ketika turun dari surga, keadaan malaikatnya apa? Kuat. Kuat, mantap. Ingat-ingat itu ya. Mungkin malam ini nggak keluar, tapi itu penting. Oke? Oke. Oke. Mari kita baca. Evelyn, tolong baca. And he had in his hand a little book open. Wih. Wow. Kok punya nyadar? And he sat his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Oke. Jadi coba kamu Coba kamu describe apa yang ciri-ciri malaikatnya lagi. Jadi kan tadi kalau ini yang di ayat 2 ya, Ce. Yang ayat 2 sekarang. Cover enggak? Dia bawa apa? Dia itu bawa kurungan kitab kecil atau kalau di bahasa Inggrisnya itu little book open. Terus jadi itu, dia bawa, misalnya kalau ini dia punya tangan, ya kan? Dia bawa little book yang apa? Terbuka. Betul? Iya. Ada kata apa?
ada open. Oke. Dan dia punya kaki di mana? Satunya yang kanan itu di atas lautan, maksudnya di atas laut. Yang kiri itu ada di atas bumi. Oke, mantap. Ini simbol semua loh. Nanti kita belajar. Yang semua yang kita tulis nih, kita akan belajar artinya. Tapi entah malam ini atau enggak, pokoknya kita ikut alurnya ya. Jadi kanan, di sea, kiri, di earth, betul? Ini yang dicatat ini yang akan kita belajar. Oke, sekarang coba pikir baik-baik. Oke, kita kasih waktu 2 menit untuk mikir ya. Posisi malaikat yang ada di Wahyu 10 yang turun ini, posisinya di A, B, atau C. Kita kasih 2 menit dulu berpikir baik-baik, jangan sembarangan. Baru kita akan tanya habis itu ya. Oke. Oke. Ya. Itu kaki yang pertama, misal itu si malaikatnya kakinya di A sama di C gitu Kak. Enggak, bukan maksudnya dengan keadaannya malaikat ini dia di A, di B, atau di C. Oh, oke, thank you. Ya, enggak bahas kakinya ya. Tapi ingat aja, karena ini akan kita mengerti apa maksudnya kakinya di Earth and Sea, oke? Oke, C, thank you. Oke, sayang. Oke. Mari kita lihat. Kita minta coba Dinda tanya dong semuanya jawabannya apa. Kita akan ini ya. A. Tolong jawabannya walaupun udah dengar orang jangan diganti ya. Jadi kalian punya jawaban dalam 2 menit itu apa? Kalau walaupun misalnya dengar yang misalnya yang B lebih banyak jangan diganti, oke? Nggak bisa berubah pikiran lagi, oke? Oke, silakan Dinda. Kita mau dengar. Nih. Ditanya satu-satu. Ya, ditanya satu-satu Dinda. Oke, semuanya. Aku mulai dari Manda dulu deh. Oke, Manda. Oke. Aku di C. Oke. Oke. Kak Gunadi. Oke. Tambah 1 itu. Oke. Siap. Kak Gun. Maribel. Oh, oke, putus ya mungkin. Mas Matthew. Halo, Mici. Tadi pertanyaannya apa? Tadi putus. Oke, malaikat ini di A, B, atau C ya, Maribel? Halo. Ya, malaikat ini di A, di B, atau di C ya, sayang? Mungkin putus lagi ya, Dinda. Oke, Dina lanjut aja. Iya, C. Oke, Tante Nengah. Oke. Aku di C. Thank you. Oke. Kokore. C. Mak Linda. Oke, thank you, Mak. Anak-anak ini. Sami.
B. Kakak. Aca. B. Kak Linda. Oke, Kak Aca. Anti Linda. B. Evelyn. B. Oke, Iren. B atau Sama C? B. B, Mam, bukan C. Oke. Oke. Rachel. Aku B, Kak. B. Oke, thank you, Rachel. Andro. Aku C, Kak. Oke. Ronald. Aku B, Kak. B. Oke. Maribel udah belum ya, Maribel? Maribel not connected to audio ya. Iya, putus. Oke, berarti sisa aku ya, C. Oh iya, sekarang apa Sisa Dinda? aku C. C ya? Oke, thank you. Oke, mari kita lihat. Kita gedein dikit ya. Oke. Turunin lagi. Ini penting ya. Time of the end. Ya kan? Ada malaikat kan? Turun. Betul nggak? Malaikat keberapa? Pertama. Satu AM kan? Arrive, betul? Lalu, di sini, waktu arrive, apa yang terjadi? Buku terbuka, buku kecil. Terbuka atau dibuka? Terbuka. Kok saya bingung? Dibuka, Kak. Dibuka, betul? Jadi waktu time of the end, saat kabar malaikat pertama turun, di situ arrive, di sini, sorry ya, di satu. Di sini, bukunya baru dibuka. Gimana? Jadi di sini tadi kita bilang tadi yang Manda bilang nama apa? Depannya P? Ada apa? Proses. Ingat ini. Betul? Oke. Lalu kita bandingkan di Revelation 10, betul? Bukunya apakah tertutup atau dibilang sudah keadaannya open atau lagi terbuka atau lagi mau dibuka, yang mana? Ayo. Open. Terbuka. Kalau semisalnya bukunya ditutup, pasti posisi malaikat ada di A. Kalau posisinya dia baru mau buka, dia posisinya di B. Kalau dia terbuka, keadaannya sudah open, posisinya di B. Coba ulang baik-baik, Sami. Coba reason ya, reason. Coba. Kalau buku Sami coba buka sama aja ya mic-nya. Karena oke. Kalau bukunya tertutup, malaikatnya misalnya turun dalam keadaan buku tertutup, A, B atau C? A. Kalau keadaan dalam baru mau dibuka, A, B atau C? Jadi ada proses dari tutup ke buka, itu A, B atau C? B. Kalau misalnya bukunya langsung kebuka, nggak ada dari tutup ke buka, yang mana? C. Nah,
Bagaimana? Ngerti nggak itu? Oke, sekarang Mice contohkan. Ya, kita punya pohon durian. Asik. Pohon durian di depan rumah. Mice nggak bisa gambar nih, tapi ya coba-cobalah. Kan, Manda? Wow. Terus ada pohon duriannya, ada duriannya di sini. Wih. Yes, ini durian kita. Nah, oke. Lalu Sami lihat buahnya jatuh. Kalau jatuh itu keadaan dari mana ke mana? Semua setuju nggak kalau jatuh dari atas ke bawah? Iya. Oke. Jadi dari atas ke bawah, betul? Jadi jam berapa kita lihat proses dia turun dari atas ke bawah? Jam berapa tadi? Tadi aku udah kasih jamnya kan tadi? Belum, Cis. Jam 5, oke? Artinya jam 4. Duriannya masih di mana? Di atas pohon, betul? Kalau jam 6, kalau ini jam 5 sore baru dari atas ke bawah. Artinya kalau misalnya duriannya sudah ada di bawah, artinya itu harus jam berapa? Ayo. Lebih dari jam berapa? Lebih dari jam 5 atau enggak jam 5 lebih 30 detik contohnya ya, C. Misalnya dari atas ke bawah itu membutuhkan proses 30 detik ya. Jadi jam 5 lewat 31 detik itu duriannya udah berada di bawah. Jadi kalau sekarang kita lihat kondisi bukunya sudah kebuka, little booknya udah kebuka, betul? Ya. Kira-kira apakah di time of the end atau setelah time of the end? Bagaimana? Yang lain ngerti nggak? Aca ngerti? Paham. Paham ya? Jadi penting Boleh banget. diulang, Jadi Dedi? siapa tadi yang mau? Kak Nengah ya? Iya, boleh diulang. Boleh Kak. Jadi Kak, kalau misalnya time of the end bukunya baru di apa? Dibuka. Nah, dari tutup dibuka kan? Iya. Atau enggak sama seperti proses dari duriannya jatuh dari atas ke bawah, betul nggak Kak? Iya, betul. Jadi kalau misalnya duriannya jatuhnya waktu time of the end, artinya Kak, waktu duriannya sudah di bawah setelah time of the end atau sebelum time of the end Kak? Setelah. Setelah. Bagaimana Kak? Karena Iya. waktu time of the end itu dari keadaan tutup kemana Kak? Buka. Buka. Kalau bukunya udah kebuka setelah time of the end atau sebelum time of the end? Setelah. Mantap. Sekarang, Revelation 10 ayat 2. Malaikat ini punya di tangannya little book yang apa Kak? Yang dibuka. Nah, terbuka, betul? Kalau Iya, dibuka proses kan? Dari tutup Iya, ke dibuka dibuka. kan? Dan bukunya ini sudah apa? Terbuka, betul nggak Kak? Jadi artinya kalau terbuka di A, di B, atau di C Kak? Di C. Mantap Kak, dengan so dapat. Bagaimana Kak? Bisa? Iya, bisa, Ge. Mantap. Jadi artinya kita tahu bahwa ada malaikat lagi yang turun, betul? Malaikat Wahyu berapa? 10. Wahyu 10. Malaikatnya kuat atau lemah? Oke, mighty angel, betul? Turun. Dan dia bawa buku yang terbuka. Kak, sorry, tadi ada keputus sedikit. Boleh. Apa sayang? Tadi ada keputus sedikit. Yang mana sayang? Yang mana ini dulu nih. Kurang jelas sayang suaranya.
Tadi suaranya kakak ada keputus. Oh, putus. Jadi Kak Giri cuma bilang artinya mighty angel ini yang bukan malaikat yang nggak kuat atau malaikatnya ini kuat, turun di setelah time of the end. Dan kita nggak tahu tanggal berapa, belum tahu gimana. Ya. Boleh? Thank you. Mantap. Dan keadaan bukunya apa? Terbuka. Bukan dibuka. Kalau dibuka di mana? TOE. Bisa lihat bedanya ya? Oke. Mantap. Coba kita lihat ayat 3 lagi. Perlu nggak ya ayat 3-nya? Oke, ini perlu dibilang, oke? Ayat 4 sekarang. Tiga maksudnya, sorry. Thank you. Oke, kita mau sekarang yang baca adalah Matthew. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Wih, jadi malaikat ini ada apa dibilang? Ada loud voice. Ada loud voice, betul? Dan suaranya kayak apa? Singa mengaum-ngaum. Singa mengaum, betul? Dan ketika dia berteriak loud voice ini, ada suara apa? Guru. Seven Thunders. Boleh? Jadi bawa buku, betul? Bukunya terbuka, lalu ada seven Thunder. Oke, mantap. Boleh? Oke. Lalu ayat 4. Belum ada Indonesianya. Oke, Aca mau baca. Bahasa Inggris, Aca. Oke. Anak manis. Silakan, sayang. Ayat 4. And when the seven thunders had under their voice, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders entered, and word them not. Thank you. Oke. Sekarang, apakah Seven Thunders sama dengan Little Book? Jawabannya iya apa enggak? Coba pikir dulu 1 menit. Pertanyaannya, apakah Seven Thunder sama dengan Little Book? Oke. Nanti Dinda akan tanya ya. Tapi Dinda akan hitung yang angkat tangan. Oke, Dinda? Jadi ada yang jawab. Jadi pertanyaannya, apakah Seven Thunder sama dengan Little Book? Oke. Jawabannya ada sama atau beda. Dan kalau sama atau beda harus ada reason-nya ya. Oke. Dan kalau ada, bolehlah ada yang jawab nggak tahu. Orang yang nggak jawab nggak tahu adalah yang
bisa jawab sama atau beda tapi tanpa reason, boleh? Jadi yang nggak ada reasonnya jawabnya di nggak tahu, oke? Boleh, nggak apa-apa sayang. Apapun yang penting ada reasonnya, boleh, Aca? Nggak, Mici nggak nilai benar salahnya, oke sayang? Oke Aca. Oke, Dinda mulai dari yang tidak tahu dulu, Dinda. Ada berapa orang? Oke, silakan. Yang tidak tahu angkat tangan. Kamu? Aku jawab. Oke, tunggu C bentar. Ya. Mak mau angkat tangan tah? 1 Manda C. Enggak, aku enggak official. Aku Oh. jawab iya. Bilang dong. That's why I nodded. Ini angkat tangan untuk apa, Dinda? Tadi Yang nggak saya tahu soal- tante Nanga. Ya Nggak kalau tahu. tante ya jadi nggak ada reasonnya tante. Karena kalau jawab harus ada reason tante. Gitu. Oh. Kalau nggak ada reasonnya jawab masuknya ke yang tidak tahu. Gitu iya. tante. Oke. Oke. Ini Tante Linda, Evelyn atau Iren? Tante Linda. Oke. Tante Linda 1, siapa lagi? Oke, Tante Linda aja ya. Oke. 1 C. Mak Din. Oh, 2 sama Emak. Oke. Oke, Mak. Thank you, Mak. Thank you, Dinda. Lanjut. Yang sama. Oke, yang sama silakan. C, kalau misal jawab sama atau beda, berarti pas tanyain sama Kak Dinda, kita juga sebutkan reason. Di data dulu aja, sayang. Oke. Thank you, C. Mhm. Harus sudah tahu. Oke. Siapa 1. Ini Rachel, Ronald, Andro. Aku Kak Andro. Andro. Oke, Andro 1. Ini Iren, Evelyn. Dua-duanya jawab sama. Aku enggak. Oke, berarti cuma 1 ya yang jawab sama. Enggak. Di lower hand itu. Belum. Enggak. Oh, Oke, iya. wes. Saudar, siapa yang jawab sama? Aca dan Kasami. Oke, thank you Aca Sami. 4 ya, C. 1 siapa lagi? Manda. Manda. Iya. Oke, 4 orang. Thank you. Oke, sekarang beda. Saya. Aku. Sama itu Oke, dia. benar. Kelewatan aku ya. Oh, Kak Gunadi sama? Aku Boleh, Kak. sama. Oke, Gunadi. Kak Oke. Gunadi. Oke. Yang beda Evelyn, Iren, Ya. Matthew. Aha. Terus Sonder berarti sisa Kokorei Kokorei. ya. Kokorei, Dinda. Oke. Kak Nengah? Berarti apa? Rachel Ronald. Oh ya, berarti Rachel juga Ronald beda apa? ya? Rachel Ronald. Loh, Kak Manda. Oh, Kak Manda. Aku yang beda, sama. Kak. Oh, beda. Oke, bentar ya, aku restart OneNote dulu. Oke, C. Ya, aku sambil C. Berarti Dinda. Rachel. Dinda, Iya, Tante. Mak Dinda. Tadi aku masih bingung pertanyaannya Gedi itu maksudnya Seven Thunder itu sama dengan LB itu apa sih? Aku nggak ngerti. Little Book Open. Ingat. Iya, Little Book Tante Nana. Oh, Little Book. Iya. Jawaban Tante apa? Sama. Oke, Tante Nana sama Emak Linda ganti jawaban ya, Ma. Oh, beda. Oke. Oke. Rachel Ronald beda ya? Iya, Kak. Oke, mantap. Oke, berarti semua udah jawab, mantap. Mari kita reset. Emak ganti jawaban C. Oke, siap. Tadi, wah hilang semua ini. Error. Jadi tak hapus 1.
Sisa 1. Emak beda, Tante Nengah sama. Oh, Kak Nengah tambah 1 lagi. Nengah, Kak Nengah. Ya. Berarti yang beda Kokore, Dinda, Evelyn, Iren, Mama Linda. Rachel. Siapa lagi? Ronald. Oh, Rachel Ronald. Rachel Ronald. Matthew. Oh, Matthew. M. Matthew. 1, 2, 3, Iya, Matthew. 4, 6, 7, 8. Oke, thank you. Coba Dinda tanya 2 orang dari yang sama, apa alasan reasonnya? 2 orang saja. Oke, C. Ya, aku mau tanya, siapa yang belum ditanya ya? Andro sama Tante Nengah. Halo Kak, Iya, Andro, gimana Andro? kalau menurutku karena Seven Thunder terdapat di Little Book. Oke, thank you Karena Andro. itu terdapat di buku ya, Andro. Iya, betul. Iya Kak. Thunder terdapat di Little Book. Oke, thank you Andro. Kalau Tante Nengah? Sama kayak Andro. Oke, thank you Tante Nengah. Terus lanjut ke yang beda ya, Cek? Ya, 2 orang juga. Oke. Aku mau tanya Evelyn dengan Emak Linda. Oke. Ini Mak Linda dulu atau aku? Boleh Mak dulu Evelyn deh. dulu. Oke, Mak dulu, silakan Mak. Mak reasonnya itu ada kata, coba nih ayatnya kamu geser sedikit nih. Boleh. Di situ kan dikatakan sesudah ketujuh guru itu selesai bicara, ada terdengar suara dari surga. Jadi ada perbedaan waktu gitu loh. Perbedaan waktu. Dengan itu meteraikan kan, suruh meteraikan. Jadi waktu dibuka mau dibicarain suruh meteraikan gitu loh. Jadi itu reasonnya Mama. Oke, Mak. Thank you, Mak. Iya, Dinda. Ini hampir agak mirip-mirip sama Mak. Reasonku tuh, lu kan disuruh meteraikan dan janganlah engkau menuliskannya. Sedangkan yang Little Book di situ tuh dibuka, bukan di meterai dan jangan engkau menuliskannya. Oke. Thank you, Evelyn. Thank you. Oke. Dinda setuju sama Mak reasonnya dan Evelyn? Aku sama Evelyn sih, Cek. Evelyn ya? Oke, thank you, Dinda. Iya. Oke, mari kita lihat semuanya ya. Apakah Little Book yang dibawa oleh malaikat sudah terbuka atau baru dibuka? Yang mana? Terbuka. Apakah jangka waktunya sebelum atau setelah time of the end? Salah. Artinya, waktu malaikat turun itu, bukunya sudah Dibuka. Dan kalau misalnya Terbuka. mereka sama, harus perlakuannya sama dong? Atau karakteristiknya sama dong? Tetapi Seven Thunders-nya harus diapain? Harus di-seal.
Sedangkan little book-nya di apa? Unseal. Gimana? Bisa mengerti? Iya. Oke, sekarang kita mau baca kutipan. Ada pertanyaan? Silakan. Halo? Halo? Siapa yang mau tanya tadi? Nggak ada ya? Evelyn Iren mau tanya? Enggak kok, Cek. Oh, enggak ya? Oke. Oke, mari kita baca kutipan. Seru ya, Aca, belajar Alkitab ya? Iya, jangan cinta dunia toh, Aca, dan segala isinya toh. Kalau cinta dunia, cinta Bapa nggak ada di dalam kita. Jadi kita harus pertahankan ya, Aca. Kalau kita sudah panas, harus pertahankan panasnya, karena bisa kebalikan panas apa? Dingin. Jadi kalau mau panas terus, harus cari tempat yang panas atau tempat yang dingin. Panas. Oke? Oke, mantap. Mari kita buka CTR 334.3. Setelah Seven Thunders mengucapkan suara mereka, ya, Seven Thunders ini, ada instruksi yang sama kepada John sama seperti Daniel. Oke, apa instruksinya? Waktu Daniel suruh apa? Seal up those things which the seven. Adapt the word kan? Iya. And seal the book kan? Ini perintahnya kan? Oke. Dan kepada Daniel itu perintahnya mengenai apa? In regard to the apa? Little book. Little book. Boleh? Nah, sekarang perintah yang sama datang ke John. Tetapi suruh apa sekarang? Yang John suruh apa? Seal apa? Seal up those things which the seven thunders are. Jadi, kalau seal up the book, betul? Daniel kan? Kalau John seal up the apa? Seven thunders. Seven thunders uttered. Boleh? Ngerti? Mau tanya. Mau tanya. Ya, silakan. CTR itu singkatan Christ Triumphant. Oke, thank you, C. Sama-sama. Apakah mengerti? Jadi, apakah Daniel dan John sama-sama menerima perintah untuk memeteraikan sesuatu? Iya. Tetapi ya dimeteraikan sama atau beda? Beda. Orang hidupnya aja tahunnya udah beda, betul nggak? Betul. Nah, mantap. Nah, lalu mari kita lihat. John sekarang sedang melihat apa? Little book-nya apa? Little book unsealed. Terbuka. Nah, jadi apakah beda kalau John lihatnya little book-nya diapain? Book unsealed. Terbuka. Sudah unsealed kan? Sudah kebuka kan? Itu dia. Iya. Itu dia. Dan terbukanya, ini kalau misalnya dulu Daniel suruh shut up little book, betul? Kebuka little book-nya kapan? Time? Nah, di sini time of the end little book apa? Dibuka, betul? Lalu John di Revelation 10 kan ini? Revelation 10 dia lihat dia disuruh seal up the seven thunders dan little book-nya diapain? Oke, sorry ya kalau aku typo dikit ya. Karena masih belajar juga bahasa Inggris. Loh, hilang. Oh enggak. Unsealed. Oke, sampai sini bisa mengerti? Iya. Gimana Aca ngerti?
Oke, kalau gitu ini jangan dibaca dulu ya. Ini nanti untuk minggu depan. Untuk kita bedain apa beda Seven Thunder sama Little Book. Boleh? Oke, Evelyn, Iren, Cici, Linda ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Abigail, ada pertanyaan? Oke. Nggak kedengeran ya? Cici, boleh ke atas mau di screenshot. Oke, kalau mau screenshot ya. Oke, kita mau tanya dulu yang ada pertanyaan. Kak Nengah, silakan. Jadi kesimpulannya ini Seven Thunder sama apa tuh LB itu? Little Book. Little Book itu beda berarti ya? Betul, Kakak. Iya, berdasarkan dari kutipan. Betul. Itu tadi. Iya, beda ya mereka. Karena John udah lihat Little Book-nya apa, Kak? Terbuka atau baru dibuka? Terbuka. Terbuka, ya kan? Tadi kan kita baca, John melihat Little Book-nya apa? Udah kebuka, kan? Nah, iya. Itu dia. Tapi dia dapat perintah sama seperti dulu Daniel memerintahkan, tapi dulu Daniel suruh sil apa, Kak? Suruh sil bukunya. Buku apa? Buku kecil. Buku kecil. Dibukanya kapan? Dibukanya time of the end. Mantap. Dan apakah John waktunya beda atau sama Daniel? Beda. Dan waktu kehidupan John hidup, dia suruh ngesil Little Book atau Seven Thunder? Ngesil Little Book. John. Seven Thunder. Artinya Seven Thunder sama Little Book apa? Berbeda. Beda, walaupun apanya yang sama, Kak? Instruksinya. Betul. Untuk apa instruksinya yang sama, Kak? Untuk di depannya S. Depannya S. Sami, coba pikir baik-baik. Kata shut up nggak ada loh di Revelation 10. Untuk di apa ya? Lupa ya. Oke, Aca bantu Anti Nengah, coba Aca apa? Depannya S, Aca, selain shut up apa? Seal. Oke, ya, seal matraikan. Ya. Betul nggak, Kak Nengah? Betul. Bukan shut up ya, Sami ya? Oke, Mici. Oke, mantap, Sami. Kak Nengah sudah mengerti itu, Kak Nengah? Iya, seal ini dimetraikan kan ya, Gedi? Betul, Kakak. Nah, okay. Jadi coba Kakak lihat posisinya. Yang satu baru mau disil, yang satu sudah unsil. Betul nggak, Kak? Nggak mungkin kan beda? Nggak mungkin kan sama, sorry. Beda jadinya kan? Iya, betul. Boleh ya, Kak? Dan posisi ini terjadinya sebelum time of the end atau sesudah time of the end? Sudah. Mantap, Kak Nengah. Kak Nengah sudah ngerti. Boleh, Kak? Boleh. Makasih, Oke, Gedi. thank you, Kak Nengah sudah tanya. Bagaimana Rachel Ronald Andro? Silakan, sayang. Halo? Tadi kakak udah kasih homework ya? Tadi aku nggak terlalu kedengaran. Belum, sayang, belum. Nanti habis ini kakak kasih homework ya. Oke. Oke, kalau gitu, apakah ada lagi Rachel Ronald Andro? Halo, Kak. Iya, halo? Halo? Tadi aku baru putus tadi kakak. Oh, ya. Tadi kakak udah kasih homework ya? Belum, sayang, belum. Belum kasih, Rachel. Iya, belum. Oke, Kak. Iya, sayang. Oke, mantap, Rachel. Oh, iya. Oke, kalau gitu, Cece, Linda, Iren, atau Evelyn, silakan. Itu kenapa seal the word sama seal the book itu ada itu? Sorry, gimana? Shut up the word and seal the book. Itu kenapa little book? Nggak bisa little book. Iya, karena memang namanya Little Book, sayang.
Buku kecil namanya. Kak, boleh kembali ke depan yang CTR nggak? Aku Ini, cari ini. di Google nggak ada. Cari di EGW. Nggak ada di laptopku. Ini sayang. Bentar. Mhm. Bentar ke foto. Boleh. Jadi walaupun di Daniel 12 ayat 4 itu bukan namanya little, nggak ada little-nya kan? Tapi dari roh nubuat kita bisa tahu bahwa itu adalah little book. Karena perintahnya to Daniel in regard to the apa ini? Little book. Little book. Jadi itu little book namanya. Ya. Dan apakah masih ingat nggak? Ini kalau kita baca paragraf 4-nya, buku Daniel dan Wahyu atau satu atau dua? Satu kan? Boleh? Jadi kalau yang satu, buku Daniel dan Wahyu adalah satu kan? Daniel and Revelation are one kan? Nah, jadi kalau yang satu namanya little book, satunya apa? Itu dia. Jadi mereka sama, ingat itu. Mereka nggak ada bedanya kan? Satu mereka. Oke, boleh. Itu little book ya. Buku Daniel dan Wahyu satu juga karena itu. Karena mereka mempunyai penggenapan nubuatan walaupun bahasa penggunaan simbol-simbolnya berbeda, tapi penggenapan akhir zamannya sama. Boleh sayang? Karena nubuatannya di Daniel dan Wahyu itu sama. Betul sekali. Walaupun pakai bahasanya beda, yang satu pakai bahasa misalnya kalau yang di buku Daniel pakai bahasanya emas contohnya, atau enggak besi dan tanah liat, atau enggak binatang yang menakutkan gitu kan. Tapi di buku Wahyu ngomongnya tentang dragon atau binatang yang keluar dari dalam air atau keluar dalam bumi. Semuanya itu bicara tentang penggenapan nubuatan yang sama walaupun simbol-simbol yang digunakan berbeda. Boleh? Oke. Dan apakah walaupun Daniel sama John punya simbol yang berbeda-beda, mereka diinspirasikan rohnya sama atau beda? Sama. Yang membuat buku Daniel dan Wahyu itu bisa sama bukan karena Daniel dan John-nya, tapi yang menginspirasinya sama. Boleh? Ya. Itu dia. Dan kalau ada kutipan lagi, kita nggak sempat cari ya, karena baru keluar aja. Jadi ada kutipan lagi bahwa seluruh Alkitab itu sebenarnya satu. Dan dia punya kesimpulan itu adalah di buku Daniel dan Wahyu. Itu dia. Seluruh Alkitab itu. Jadi sebenarnya seluruh Alkitab itu satu karena penginspirasinya siapa? Roh Kudus. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ngerti konsep Daniel dan Wahyu, seluruh konsep-konsep penggenapan nubuatannya kita bisa lihat di seluruh cerita Alkitab. Kalau saja kita bisa membaca dan mempelajari Alkitab dengan cara yang benar yang Tuhan tentukan. Semua konsepnya sama. Matthew bisa lihat, Matt? Bisa, Matt? Putus ya, Matt? Gimana, Dinda? Setuju itu, Din? Bisa, Kak. Tadi putus. Oh iya. Dinda bisa, betul, Din? Bisa ngerti, Din? Nah, itu dia. Oke, bagaimana? Boleh. Jadi hari ini kita lagi belajar tentang waymark berikutnya setelah 1833 itu, 13 November itu. Kita mau ada tambah satu waymark, tapi sebelum mengisi itu waymark itu kita harus ngerti fondasi apa hubungan Daniel 12 ayat 4 dengan Revelation Wahyu 10 yang ada malaikat turun, yang mighty angel, dan dia kaki kanan kirinya di earth and sea, dan bukunya kebuka, ada seven thunder lagi, gimana? Bisa ngerti? Iya. Oke. Kak, itu Kak Abigail chat. Oh iya, boleh. Silakan. Kita screenshot-nya terakhir aja ya, karena kan kalau mau menjelaskan aku harus naik turun, susah. Jadi sekalian aja terakhir. Silakan Mary Bell dan yang lainnya. Oke, nanti bisa di-screenshot-kan lah ya.
Oke, sudah? Lanjut ya? Iya, Mama. Ayo coba, Ma. Karena ini OneNote jadi susah banget kalau bikin PDF karena dia bisa extend sana sini. Jadi kalau dibuat PDF jadi kayak kacau gitu ya. Sudah? Turun ini mah. Lanjut. Iya. Oke. Sekarang homework-nya adalah tolong jelaskan apa bedanya time of the end dan Revelation 10, boleh? Dan apa, tolong bongkar semua apa yang di Wahyu 10 itu. Yang ada loud voice, yang singa mengaum, seven thunders, itu dibilang semua di rekaman, nanti Dinda akan kirim pasangannya, boleh? Jadi langsung. Oke. Jadi homeworknya sama aja kayak kita jelasin yang dipelajari malam ini dong, Cek. Itu Oke. Mantap. Oke. Rachel, Ronald, Andro, silakan. Revelation 10 dari ayat 1 sampai 4 ya, Kak? Betul, itu aja. Jadi paling penting adalah di ayat, pasti ayat 2-nya kan? Di ayat 2-nya itu jelaskan bedanya apa sih sama time of the end 12:4. Lalu jelaskan aja kan, malaikat itu, mighty angel, dia ada suaranya loud voice, mengaum, dan kedengeran suara seven thunders, waktu seven thunders, ini di seal, dan kita mau lihat apakah sama atau beda ya, nah kayak gitu. Terus kalian buktikan apa reason-nya, ya kan? Walaupun mereka punya perintah sama, tapi Daniel dan John hidup di jangka waktu dispensasi yang berbeda, betul nggak? Jadi sudah pasti berbeda. Itu dia salah satunya. Selain kondisinya yang Little Book itu sudah unseal dan yang Seven Thunder baru mau di-seal up. Oke? Boleh semuanya ya? Ya Matthew silakan. Ada yang boleh ulang PR-nya tadi? Oke, kita ulang ya. Jelaskan tentang bedanya Daniel 12:4 dan Revelation 10 dan uraikan Revelation 10 ayat 1 sampai 4, boleh? Di voice note ya. Boleh ya, Matt? Oke. Kalau gitu kita mau gimana Kak Nengah? Bisa ngerti Kak Nengah? Cece Linda? Ngerti, Gedi. Puji Tuhan. Bisa ya, Ce? Ya, boleh ulang HW-nya. Nanti Kakak Dinda kasih tahu ya, Maribel. Nanti takutnya Mice kasih tahu, Maribel putus lagi. Nanti Kakak Dinda kasih tahu. Oke? Oke. Oke, sayang. Oke, Kak Gunadi piye, Kak? Bisa, Kak, ikutin? Rachel, Ronald, Andro, gimana bisa? Bisa, Kak. Oke, praise the Lord. Gimana Ronald? Boleh? Lucu si Ronald ini. Bisa, Kak. Oke, senang kalau dari masa kecil, dari masa anak-anak sudah belajar firman Tuhan. Ya. Jadi kalau Kak Nengah kita lihat ibaratnya senang ya Kak dari kecil ya Kak Nengah ya. Kalau kita ini kan kita udah dari umur berapa tapi masih ada kesempatan kan Kak, namanya hidup. Itu dia. Ya gunakan aja walaupun lebih enak yang masih fresh banget ya. Yang kayak Ronald, Aca, Sami ya. Dari kecil-kecil udah dididik sama firman Tuhan itu mantep banget ya. Oke. Yang penting sekarang kita pergunakan waktu semua dengan bijaksana untuk semua kita isi dengan firman Tuhan dan kita hidupkan apa yang kita tahu benar ya. Kalau gitu kita mau berdoa, kita minta kesediaan Kak Nengah boleh pray. Thank you Kak Nengah. Ya, baik. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Bapa kami di sorga, kami mengucapkan syukur kami pada Tuhan karena kesempatan pada malam hari ini kami bersama-sama boleh belajar, menyelidiki, menggali akan setiap kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dan kami berdoa memohon akan kuasa-Mu, biarlah melalui pembelajaran yang sudah kami terima melalui saudari Gedi yang Tuhan pakai, ini boleh menjadi suatu kekuatan bagaimana kami bertumbuh hari demi hari di dalam hidup firman-Mu. Terlebih kami semua boleh Engkau persiapkan untuk menghadapi masa-masa yang akan terjadi di akhir zaman ini dan persiapkan kami menjadi umat yang setia berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kami akan berpisah pada malam hari ini dan akan beristirahat Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bagian masing-masing kami. Kami boleh dapat beristirahat dengan baik, dijauhkan dari segala celaka dan bencana alam dan lainnya Tuhan. Izinkan kami bangun besok pagi. Berdoa bagi saudari Gedi yang Tuhan telah pakai untuk mengajari kami. Biar Engkau senantiasa berikan kepada dia berkat dari sorga Tuhan, di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya Tuhan, dan dalam setiap pergumulannya. Biarlah Engkau senantiasa memakai dari Gedi dalam setiap pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja selalu yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Dengarkan doa kami ini, sekali lagi ampuni kami, bila mana banyak dosa, banyak kekurangan yang Tuhan dapati sepanjang kami belajar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, penebus juru selamat kami. Amin. Bye. Dadah. Dadah.